Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Syaharani Nurjana, dan teman-teman saya. Mayang Tresnawati Putri, dan Skolastika Anabel. Kami akan mempresentasikan soal jawab untuk chapter 17. Soal yang pertama, 17.4. Soalnya diasumsikan informasi yang sama seperti di 17.3, kecuali bahwa Roosevelt memiliki strategi perdagangan aktif. Untuk obligasi ini, nilai wajar obligasi pada tanggal 31 Desember setiap akhir tahun adalah sebagai berikut. Sini terdapat tabel informasinya. Terus diinstruksikan, yang A, buatlah jurnal pada tanggal pembelian obligasi. Yang B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan pengakuan nilai wajar untuk tahun 2019. Yang C, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pengakuan nilai wajar tahun 2020. Terus yang D, diskusikan bagaimana tanggapan terhadap C akan berbeda dengan asumsi Roosevelt memiliki strategi untuk mengumpulkan dan menjual. Langsung ke jawaban yang A, disuruh buat jurnal pada tanggal pembelian obligasi. Nah, di situ di soal terdapat tanggal pembelian obligasi itu 1 Januari 2019. Jadi jurnalnya itu mendebit debt investment sebesar 537.907.40, terus mengkredit cash sebesar 537.907.40. Terus untuk yang kedua, yang B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan pengakuan nilai wajar untuk tahun 2019. Itu mencatat bunganya di akhir tahun, setiap akhir tahun, di tanggal 31 Desember 2019. Jurnalnya itu mendebit cash sebesar 60.000 dan mengkredit debt investment sebesar 6.000. Terus tadi lanjut, yang debt investment dikredit sebesar 6.209,26. Terus interest revenue dari 537.907,40 dikali 10%. 10% itu dari soal di 17.3. Itu tingkat suku bunganya atau tingkat pengenaan bunganya sebesar 10% dari 507,907,40 dikali 10%, jadi 53.709,74. Terus untuk fair value-nya dari nilai 534 tahun 2019 dikurang sama tahun 2020 sebesar 531, dikurang sama carrying amount of bond-nya di tahun tersebut itu sebesar 531.698,14. Jadi mendebit fair value adjustment sebesar 2.500,86, di kredit unrealized holding gain or loss
income sebesar 2.501,86. Selanjutnya, untuk menjawab yang C, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pengakuan nilai wajar tahun 2020. Itu pada 31 Desember 2020 mendebet unrealized holding gain or loss income sebesar 12.369,81 dengan mengkredit fair value adjustment sebesar 12.369,81. Itu perhitungannya dari debt investment dari tahun 2020 itu sebesar 524. Debt investment-nya sebesar 524.867,95. Sedangkan fair value-nya 515.000. Jadi dia minus sebesar 9.867,95. Terus untuk fair value adjustment-nya 2501 dari penyesuaian di tahun sebelumnya di 31 Desember 2019 untuk fair value adjustment yang sebelumnya dibuat di 2019. Terus ditambah menjadi fair value adjustment di kredit sebesar 12.369,81. Terus untuk yang D, diskusikan bagaimana tanggapan terhadap C akan berbeda dengan asumsi Roosevelt memiliki strategi untuk mengumpulkan dan menjual. Di sini dengan asumsi Roosevelt hanya mengubah keuntungan atau kerugian akun ekuitas atau gain or loss equity. Next akan dijelaskan oleh Mayang. Selanjutnya di sini ada soal E1713 tentang entry investasi ekuitas dan presentasi laporan keuangan. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019, portofolio investasi ekuitas untuk Wenger Inc. adalah sebagai berikut. Dan pada 20 Januari 2020, Wenger Inc. menjual investasi A seharga 15.300. Hasil penjualan dikurangi biaya perantara. Nah, instruksinya itu siapkan jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2019 untuk melaporkan portofolio di nilai wajar. Yang B, tunjukkan penyajian laporan posisi keuangan akun terkait investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan abaikan penyajian catatan. Lalu yang C, persiapkan entry jurnal untuk penjualan investasi tahun 2020. Untuk yang A, investment A maksudnya. Terus yang D, ulangi persyaratan yang A dengan asumsi portofolio investasi tidak jual beli. Next, Bel. Nah, untuk jawab yang A, kan portofolio harus dilaporkan pada nilai wajar sebesar $54.500 karena biaya portofolio adalah $53.000, keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi adalah 1.500, di mana 200 sudah diakui. Oleh karena itu, jurnal penyesuaian 31 Desember 2019 menjadi securities fair value adjustment di debit sebesar 1.300 dan kreditnya itu unrealized holding gain or loss income sebesar 1.300 juga. Terus yang B, buat yang penyajian laporan posisi keuangan akun terkait investasi pada 31 Desember 2019 itu holding gain yang belum direalisasi sebesar 1.300 dolar harus dilaporkan sebagai pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi dan saldo akun penyesuaian nilai wajar sekuritas sebesar 1.500 dolar dan harus ditambahkan ke biaya akun investasi. Jadi
laporan posisi keuangannya itu per 31 Desember 2019 di aset lancar ada equity investmentnya jadi 54.000. Next bell. Terus yang C, persiapkan entry jurnal untuk penjualan investasi tahun 2020 untuk investment yang A. Sebelumnya kita hitung dulu perhitungan keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas penjualan investasi. Jadi kan di tabel yang sebelumnya itu yang di soal penerimaan bersih dari penjualan investasi investment A itu sebesar 15.300. Nah, dia cost-nya itu sebesar 17.500. Jadi dikurang dan hasilnya itu jadi rugi. Nah, itu masuk ke kerugian penjualan saham sebesar 2.200. Jadi entry jurnal itu di 20 Januari 2020 cash di debit sebesar 15.300, terus di debit juga rugi penjualan investasi ekuitas sebesar 2.200 dan kreditnya itu investasi ekuitas sebesar 17.500. Lalu yang D, ulangi persyaratan yang A dengan asumsi portofolio investasi tidak jual beli. Jadi entry jurnalnya itu security fair value adjustment sebesar 1.300 di debit dan kreditnya unrealized holding gain or loss equity di kredit sebesar 1.300. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abel. Jadi, Chain Group mengakuisisi 20% saham biasa CO Ltd yang beredar pada tanggal 31 Desember 2019. Harga pembelian adalah 125 juta. Untuk 50.000 saham, CO Corp itu mengumumkan dan membayar dividen tunai 80 per saham pada tanggal 30 Juni dan pada bulan Desember 31 Januari 2020. Co melaporkan laba bersih sebesar 73 juta untuk tahun 2020. Nilai wajar saham Co itu adalah 2.700 per saham pada 31 Desember 2020. Nah, instruksinya yang A, persiapkan entry jurnal untuk Chen untuk tahun 2019 dan 2020 dan asumsi bahwa Chen tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Co. Investasi harus diklasifikasikan sebagai perdagangan. Yang B itu persiapkan entry jurnal untuk Chen untuk tahun 2019 dan 2020 dan asumsi bahwa Chen dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Co. Terus yang C itu beberapa jumlah investasi yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan menurut masing-masing metode tersebut pada tanggal 31 Desember 2020. Apa pengaruh terhadap laba bersih yang dilaporkan pada tahun 2020 di bawah masing-masing metode ini? Lanjut, Ron. Jadi untuk menjawab yang A, 31 Desember 2019, investasi ekuitas, itu jurnal investasi ekuitas atau equity investment pada kas sebesar 125. Nah, 125 itu dari harga pembeliannya. Pembelian 125 untuk 50 lembar saham. Nah, kemudian dia bayar dividen pada tanggal 30 Juni. Itu jurnalnya kas pada pendapatan dividen 4.000 itu didapat dari 50.000 lembar saham dikali dengan dividen tunainya yaitu 80. Kemudian pada 31 Desember 2020 itu sama jurnalnya kas pada pendapatan dividen karena dia mengumumkan dan membayar dividen pada 30 Juni dan pada 31 Desember 2020. Jadi pada 30 Juni dan 31 Desember itu dia membayar dividen sebesar 4.000. Nah, angkanya atau nominalnya sama 50.000 lembar saham dikali 80. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember ada penyesuaian nilai wajar efek di debit sebesar 10.000 dan keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi penghasilan 10 juta di kredit. Nah, nominalnya dari 2.700 atau nilai wajar saham CO dikali sama harga pembelian buat
saham yang 50.000. Jadinya 2.700 dikali 50.000 saham itu 135 juta. Nah, kemudian 135 juta dikurang dengan harga pembelian dari saham yaitu 125. Jadinya 135 dikurang 125 itu 10 juta. Lanjut run. Nah, untuk yang B itu entry jurnal bila Chen itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Cho. Jadi pada 31 Desember itu sama, dia kan beli saham. Jadi investasi ekuitas pada kas sebesar 125 itu sesuai dengan harga belinya. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2020 itu kas pada investasi ekuitas. Jadi bedanya sama yang awal itu di sini langsung mengurangi investasi ekuitas, langsung menambah investasi ekuitas, tidak menambah pendapatan dividen. Kemudian nominalnya sama dari 50.000 dikali 80. Nah, pada tanggal 31 Desember juga sama kas pada investasi ekuitas sebesar 4.000. Karena di soal dia mintanya mengumumkan dan membayar dividen itu pada tanggal 30 Juni dan pada Desember 31 Desember. Kemudian ada juga untuk jurnal yang terakhir itu investasi ekuitas di debit sebesar 4.600 dan pendapatan dari investasi di kredit sebesar 14.600 didapat dari 20%, akuisisinya 20% dikali sama 73.000 itu laba bersihnya. Next run. Selanjutnya untuk poin yang C, itu di sini disuruh untuk laporan posisi keuangan. Jadi untuk jumlah investasi atau laporan keuangan itu metode nilai wajar itu 135 didapat dari 2.700 dikali dengan 50.000 lembar saham. Sedangkan untuk metode ekuitas itu didapat dari 125 juta ditambah 14.600 juta dikurang 4.000 dikurang 4.000. Nah, untuk pendapatan dividen itu 8.000 didapat dari poin yang A itu 30 Juni dan 31 Desember itu 4 juta ditambah 4 juta. Nah, untuk keuntungan holding yang belum direalisasi itu metode nilai wajar itu 10 juta didapat dari penyesuaian nilai wajar efek tadi yang udah dihitung dari 135 juta dikurang 125 juta. Kemudian untuk pendapatan dari investasi itu adanya di metode ekuitas sebesar 14.600 didapat dari 20% dikali 73 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Selanjutnya, soal P17.4, investasi hutang disajikan di bawah ini adalah informasi yang diambil dari jadwal amortisasi investasi obligasi dengan nilai wajar yang diberikan. Obligasi ini dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga pasar. Di sini ada informasinya untuk amortized cost sama fair value. Terus instruksinya yang A, tunjukkan apakah obligasi dibeli dengan harga diskon atau premium. Yang B, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada 31 Desember. Penyesuaian nilai wajar memiliki saldo debit 1.000 euro sebelum penyesuaian. Yang C, siapkan ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2020.
Terus yang D, ulangi persyaratan untuk bagian C dengan asumsi investasi diadakan di bawah strategi tahan untuk ditagih dan penjualan. Di sini untuk menjawab yang A, obligasi tersebut, pertanyaan apa tadi? Apakah obligasi dibeli dengan harga diskon atau premium? Di sini obligasi tersebut dibeli dengan harga diskon, yaitu mereka dibeli kurang dari nilai nominalnya karena biaya amortisasi obligasi meningkat dari 491.150 menjadi 550.000 dolar. Yang B, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada 31 Desember 2019. Nah, akun penyesuaian nilai wajar memiliki saldo debit 1.000 sebelum penyesuaian. Di sini untuk bond investmentnya, biaya amortisasinya 491.150, nilai wajarnya 497, ini untuk yang 2019 ya, 497.000. Terus dia memiliki keuntungan sebesar 5.850. Terus untuk akun penyesuaian nilai wajar, dia sebelumnya memiliki saldo debit 1.000. Jadi dikurangi selisihnya menjadi securities fair value adjustment di debit sebesar 4.850. Terus untuk jurnalnya itu, ini nggak kelihatan ya? Jurnalnya itu jadi di 31 Desember 2019 mendebit securities fair value adjustment sebesar 4.850 dan mengkredit unrealized holding gains or loss income sebesar 4.850. Terus untuk yang C, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2020. Di sini bond investment-nya sebesar 519.442. Terus nilai wajarnya atau nilai fair value-nya sebesar 509.000. Di sini perusahaan memiliki kerugian sebesar atau minus sebesar 10.442. Terus untuk previous securities fair value adjustment-nya di debit sebelumnya kan di debit terus sebesar 4.850 ditambah 1.000 jadi 5.850. Terus securities fair value-nya jadi sebesar 16 minus sebesar 16.292 di debit. Untuk jurnalnya 31 Desember 2020. Oh, karena minus dia jadi di kredit. Terus in realized holding gain or loss income di debit sebesar 16.292 dan mengkredit securities fair value adjustment 16.292 euro. Terus yang D, ulangi persyaratan untuk yang C. Dengan asumsi investasi diadakan di bawah strategi tahan untuk ditagih dan penjualan. Di sini jurnalnya unrealized holding gain or loss income sebesar dengan jumlah yang sama di perhitungan sebelumnya, tetapi berbeda akunnya. Itu sebesar unrealized holding gain or loss income sebesar 602.92 dan ini seharusnya salah penulisannya, belum diganti. Seharusnya market fair value adjustment di kredit 16.292. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mayang. Selanjutnya di sini ada soal P17.10 tentang investasi ekuitas. Jadi Cash Clement Holding memiliki portofolio investasi pada 1 Januari 2019 seperti di bawah ini di tabelnya. Ada Everest Company, Rogers Company, Dance Company, terus ada non-trading investment at loss-nya juga, ada fair value adjustment, dan ada non-trading investment at fair value-nya. Terus selama 2019 telah terjadi transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret, Rogers Company membayar dividen sebesar 2 pound sterling per saham
Lalu yang nomor 2, pada tanggal 30 April, Cash Sleman Holdings menjual 300 saham Change Company untuk per sahamnya itu sebesar 11 pound sterling. Yang ketiga, pada tanggal 15 Mei, Cash Sleman Holdings membeli 100 saham lagi, satu saham Eversco seharga 16 pound sterling per saham. Lalu transaksi yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2019, saham tersebut memiliki harga per saham sebagai berikut. Evers itu harganya 17 pound sterling, Rogers 19 pound sterling, dan Chance 8 pound sterling. Next. Lalu di tahun 2020 transaksinya itu di transaksi kelima, tapi dia di tahun 2020. Pada tanggal 1 Februari, Sleman Holdings menjual sisa saham Chain sebesar 8 pound sterling per saham. Lalu transaksi yang ke-6, pada tanggal 1 Maret 2020, perusahaan Rogers membayar dividen sebesar 2 pound sterling per saham. Transaksi yang ke-7, pada tanggal 21 Desember, perusahaan Evers mengumumkan dividen tunai sebesar 3 pound sterling per saham yang harus dibayar pada bulan berikutnya. Transaksi yang ke-8, pada tanggal 31 Desember 2020, saham tersebut memiliki harga per sahamnya sebagai berikut. Nilai Evers itu 19 pound sterling dan Rogers itu 21 pound sterling. Instruksinya yang A, buatlah ayat jurnal untuk setiap transaksi di atas. Lalu yang B, siapkan sebagian laporan posisi keuangan yang menunjukkan investasi rekening pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020. Dan yang C, jelaskan secara singkat bagaimana akuntansi akan berubah jika investasi Evers diklasifikasikan sebagai perdagangan. Next. Jadi buat yang A, instruksi yang A, jurnalnya ini dari transaksi yang pertama di 3 Maret 3 Januari 1 Maret 2019, jurnalnya itu cash di debit sebesar 1.800 dan di kreditnya dividen revenue itu dapat dari 900 dikali 2 pound sterling. Terus yang nomor 2 itu buat tanggal 30 April, jurnalnya cash di debit sebesar 3.300, terus kreditnya itu gain on sale of equity investment sebesar 600 dan di kreditnya juga ada equity investment sebesar 2.700. 600-nya itu didapat dari 300 dikali hasil pengurangan dari 11 pound sterling dikurang 9 pound sterling. Terus yang nomor 3, untuk transaksi yang ketiga pada tanggal 15 Mei, itu jurnalnya equity investment di debit sebesar 1.600 dan kreditnya itu cash sebesar 1.600 juga. Dapat jadi 100 dikali 16 pound sterling. Lalu yang keempat, ini buat tanggal 31 Desember 2019. Jurnalnya Securities Fair Value Adjustment sebesar 8.500 di debit dan di kreditnya unrealized holding gain or loss equity di kredit sebesar 8.500 juga. Itu didapat dari di tabel yang ada di sebelah kanan ini, yang atas, perhitungan untuk Securities Fair Value Adjustment-nya. Lalu yang kelima itu buat tanggal 1 Februari 2020, ini salah, harusnya 2020 tahunnya, itu jurnalnya cash di debit sebesar 1.600, lalu di debit juga loss on sale of equity investment sebesar 200, terus kreditnya itu equity investment sebesar 1.800. Nah, 200 itu didapat dari 200 dikali 8 di 8% dikurang 9%. Terus yang nomor 6, jurnalnya itu cash di debit sebesar 1.800 dan di kreditnya dividen revenue sebesar 1.800 juga. Terus buat yang nomor 7, jurnalnya dividen receivable sebesar 3.300 di debit dan di kreditnya juga dividen revenue sebesar 3.300. Itu dapat dari 1.100 dikali 3 pound sterling. Terus yang transaksi terakhir itu
itu buat tanggal 31 Desember 2020. Jurnalnya Securities Portfolio Adjustment sebesar 4.200 di debit dan kreditnya itu unrealized holding gain or loss income sebesar 4.200 juga. Itu dapetnya dari tabel sebelah kanan yang ada di bawah buat dapetin si Securities Portfolio Adjustment-nya. Next. Lalu yang B itu buat laporan basis keuangan yang sebagian yang menunjukkan investasi rekening pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020. Jadi di 2019 itu investmentnya ada equity investment at fair value sebesar 37.400. Terus sedangkan di Desember 31 2020 menjadi 39.800. Selanjutnya di current asset itu dividen receivable Desember 31 2019 itu nggak ada. Sedangkan di Desember 31 2020 jadi 3.300. Buat jawaban C, jelaskan secara singkat bagaimana akuntansi akan berubah jika investasi Airforce diklasifikasikan sebagai perdagangan. Jadi, jika investasi Airforce diklasifikasikan sebagai perdagangan, keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi akan dilaporkan sebagai ekuitas. Sebaliknya, keuntungan yang belum direalisasi akan dilaporkan dalam laba bersih. Next. Oke, sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.